Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang pada kesempatan kali ini akan membahas materi mengenai hak dan kewajiban warga negara. Sebelumnya, perkenalkan saya Ana Agung Intan Aprilia Pertamayanti dengan NIM akhir 047. Kemudian rekan saya Ni Ayu Made Arini Susanti dengan NIM akhir 050. Kemudian Nikade Eva Maharani dengan NIM akhir 052. Dan Loh Made Ari Susanti dengan NIM akhir 201. Untuk materi yang pertama, mengenai landasan teoritis, pengertian hak dan kewajiban akan dibahas oleh saya sendiri. Menurut Sri Hurian Aziz, hak adalah sesuatu kekuasaan yang secara sah dimiliki oleh seseorang, baik atas diri pribadi atau orang lain maupun atas harta benda atau benda di luar dirinya. Kemudian menurut Chairuni Baroroh, hak adalah sesuatu kekuasaan atau wewenang yang oleh hukum diberikan kepada seseorang, baik atas diri pribadi, atas orang lain, maupun atas harta benda yang di luar dirinya. Kemudian menurut Sri Hurian Aziz, kewajiban adalah tugas yang harus dijalani oleh seseorang untuk mempertahankan dan membela haknya untuk berkuasa. Dan kewajiban ini dijamin oleh hukum. Hak warga negara semuanya tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terdapat dalam pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 33, dan pasal 34. Selanjutnya, mengenai hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara dalam pelaksanaannya harus dijalankan secara bersamaan dan terintegrasi. Artinya, apabila warga negara mendapatkan haknya, maka ia harus menjalankan kewajibannya. Hal tersebut dikarenakan hak dan kewajiban merupakan dua unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, dan melekat dalam diri manusia yang mana di Indonesia telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban warga negara merupakan suatu hal yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, serta tidak boleh dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Hak dan kewajiban warga negara khususnya di Indonesia diatur dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban warga negara ini dilindungi oleh dasar hukum tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dan adapun pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan mengenai hak warga negara itu tertuang dalam pasal 27 ayat 1 yang menetapkan hak warga negara yang sama dalam hukum dan pemerintah, serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Kemudian pasal 27 ayat 2 menetapkan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian yang ketiga itu pasal 27 ayat 3, yang mana perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Kemudian pasal 28 menetapkan hak kemerdekaan warga negaranya untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Kemudian pasal 29 ayat 2 menyebutkan adanya hak kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya. Kemudian pasal 30 ayat 1 dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian, pasal 31 ayat 1 bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Kemudian, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar yang menetapkan mengenai kewajiban warga negara tertuang dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian pasal 27 ayat 3 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian pasal 28J ayat 1 menyatakan setiap warga wajib menghormati hak asasi manusia
orang lain. Kemudian pasal 28J ayat 2 menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Kemudian yang terakhir itu pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan hubungan dengan warga negara. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap individu sebagai anggota warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Pada era globalisasi seperti saat ini, seringkali kita melihat tingginya angka akan tuntutan hak tanpa diimbangi dengan menjalankan kewajiban. Kedua hal tersebut merupakan pemicu terjadinya ketimpangan antara hak untuk mendapatkan pekerjaan dan juga penghidupan yang layak dengan kewajiban yang tak kunjung dilaksanakan. Hak yang tak kunjung disambut dengan pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan pada umumnya disebabkan karena kurangnya perhatian baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta atas upah yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan. Hal tersebut dapat memicu gejolak masyarakat atas terjadinya ketimpangan atau rasa ketidakpuasan tersebut menyebabkan timbulnya demo serta mogok kerja. Fenomena tersebut merupakan hal yang seharusnya tidak perlu dijumpai dalam kehidupan kewarganegaraan. Materi selanjutnya mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara akan dijelaskan oleh Arini. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, perkenalkan saya Yani Ayu Made Arini Susanti dengan NIM 19075 11250. Baik, materi yang akan saya paparkan yaitu mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban negara Indonesia, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan membawakan 3 submateri. Yang pertama yaitu pelaksanaan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu pelaksanaan pasal 29 Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga yaitu pelaksanaan pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai pelaksanaan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang dimana pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang dimana pada pasal tersebut secara teoritis telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun secara praktik belum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan akan pasal tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya tingkat pengangguran dan warga negara dengan tingkat kehidupan yang kurang layak. Nah, pengangguran dapat disebabkan oleh berbagai hal, terutama pada tingkat pendidikan dan kemampuan. Hal tersebut merupakan pemicu terbesar dari tingginya tingkat pengangguran. Baik, untuk materi yang kedua yaitu mengenai pelaksanaan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dimana cita-cita bersama untuk mewujudkan kehidupan beragama juga merupakan bagian yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Ketentuan mengenai agama diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29, yang dimana pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana hal tersebut memiliki makna bahwa ketuhanan yang Maha Esa harus diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara, yang dimana tersusun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adanya jaminan kemerdekaan
kemerdekaan memeluk agama dan beribadat diatur dalam pasal 29 ayat 2, juga dalam pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam suatu perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan juga penambahan ketentuan yaitu mengenai hak asasi manusia. Salah satu diantaranya adalah ketentuan pasal 29 ayat 2 mengenai kebebasan beragama dan beribadat yang dimana ditegaskan oleh pasal 28E ayat 1 yang dimana salah satunya yaitu substansinya mengatur hal yang sama. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu mengenai pelaksanaan pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan aturan dasar Ihwal Pertahanan dan Keamanan Negara pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau SISHANKAMRATA oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah, komponen utama dalam SISHANKAMRATA adalah TNI dan Polri. Mengenai adanya ketentuan dalam pasal 30 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedudukan dan susunan TNI dan Polri lebih lanjut diatur dengan undang-undang merupakan dasar hukum bagi DPR dan Presiden untuk membentuk undang-undang. Peraturan dengan undang-undang mengenai pertahanan dan keamanan negara merupakan konsekuensi logis dari prinsip yang menempatkan urusan pertahanan dan keamanan sebagai kepentingan rakyat. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nika Deva Maharani dengan NIM 19075111052 dengan absen 9 akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Materi selanjutnya yaitu mengenai Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai suatu kerjasama yang dilakukan lebih dari satu orang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum, yang hasil pekerjaan bersama tersebut memberikan manfaat yang dapat dinikmati secara adil oleh banyak orang. Penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional mengacu pada sistem ekonomi kerakyatan. Makna dari sistem ekonomi kerakyatan tersebut ialah suatu sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang mampu bertumpu pada kekuatan mayoritas rakyat. Dengan demikian, sistem ekonomi rakyat tidak dapat dipisahkan dari pengertian sektor ekonomi rakyat. Sektor ekonomi rakyat adalah sektor ekonomi baik sektor produksi, distribusi maupun konsumsi yang melibatkan rakyat banyak, memberikan manfaat bagi rakyat banyak, pemilik dan kepemilikannya oleh rakyat banyak. Pelaksanaan Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan ini mengakomodasi nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa yang religius. Maknanya adalah bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, harus dilakukan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia. Dari rumusan Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga terdapat konsep fungsi negara. Dalam hal ini, pemerintah mengusahakan dan sekaligus menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Jika dilihat dari fungsi-fungsi negara atau function of the state dalam lingkup pembangunan negara atau state building, cakupannya dapat meliputi yang pertama yaitu fungsi minimal. Fungsi minimal yaitu melengkapi sarana dan prasarana umum yang memadai seperti pertahanan dan keamanan, hukum, kesehatan, dan keadilan. Yang kedua yaitu fungsi madya, yaitu menangani masalah-masalah eksternalitas seperti pendidikan, lingkungan, dan monopoli. Dan yang ketiga yaitu fungsi aktivis, yaitu menetapkan kebijakan industrial dan redistribusi kekayaan.
Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang telah diatur atau ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara itu sendiri. Misalnya kemiskinan yang masih menimpa sebagian besar masyarakat Indonesia. Penyebabnya dapat berasal dari pemerintah ketika program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau dapat juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang malas atau enggan untuk bekerja atau tidak mempunyai keterampilan sehingga mereka hidup di garis kemiskinan. Perkenalkan, nama saya Lomade Arsusanti dengan NIM 19075111201. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di mana faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ini terdapat 6 faktor. Yang pertama, ada sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajiban sering diabaikan. Jadi seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Lalu yang kedua itu rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Jadi pelaku ini tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Lalu yang ketiga ada sikap toleran. Sikap ini menyebabkan munculnya perilaku tidak saling menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan dan keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Lalu yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan, di mana di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga berbentuk kekuasaan lain yang terdapat dalam masyarakat. Salah satunya, contoh adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Jadi para pengusaha yang tidak mau mendirikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Lalu, yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap jenis pelanggaran hak dan kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku tidak akan merasa jerah, dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran hak warga negara dan menjadi contoh yang tidak baik, serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran tindak yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Dan yang terakhir itulah penyalahgunaan teknologi. Jadi dengan kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi dapat juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak warga negara. Selain itu juga, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Materi selanjutnya mengenai contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di mana di dalam PPT ada dua contoh pelanggaran hak warga negara dan juga pengingkaran kewajiban. Yang contoh pertama ada pada pelanggaran hak warga negara, yang dimana adanya di contoh ini, yang pertama tidak mendapatkan persamaan hukum, lalu yang kedua dilarang mengeluarkan pendapat, yang ketiga tidak mendapatkan kesempatan memilih, yang keempat tidak mendapatkan pengajaran, yang kelima tidak mendapatkan pendidikan, yang keenam ditangkap tanpa melalui proses hukum yang berlaku.
Yang ketujuh, tidak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedelapan, tidak mendapatkan layanan hukum. Yang kesembilan, pembatasan hak politik. Dan yang terakhir, pembungkaman. Nah, untuk contoh pada pengingkaran kewajiban, yaitu yang pertama, tidak membayar pajak. Yang kedua, melawan hukum. Yang ketiga, tidak menjaga ketertiban. Yang keempat, melanggar aturan yang berlaku. Yang kelima, tidak ikut mempertahankan NKRI. Yang keenam, berperilaku anarkis, tidak menjaga kesatuan dan persatuan. Yang ketujuh, mengkhianati negara. Yang kedelapan, tawuran antar pelajar. Dan yang terakhir, yaitu melanggar HAM. Adapun yang selanjutnya mengenai berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia, di sini terdapat 6 kasus, di mana kasus pertama yaitu tragedi G30 SPKI. Kasus ini berhubungan dengan terbunuhnya 30 jenderal dalam peristiwa 30 September tahun 1965. Pemerintah Orde Baru menuding PKI sebagai biang kerok. Saat itu, pemerintah melakukan operasi pembersihan PKI dan simpatisannya untuk membubarkan organisasi komunis tersebut. Lalu yang kedua, penembakan misterius atau Petrus pada tahun 1982 sampai 1985. Kasus penembakan misterius ini alias Operasi Celurit merupakan operasi rahasia yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Operasi ini diadakan dengan dalih untuk menekankan tingkat kejahatan yang begitu tinggi pada saat itu hingga saat ini. Pelakunya tidak pernah tertangkap dan tidak pernah diadili. Selanjutnya, yang ketiga, dari tragedi Talang Sari pada tahun 1989. Tragedi Talang Sari terjadi di Lampung pada 7 Februari tahun 1989. Pada masa tersebut, Soeharto mengadakan program pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Program ini menyasar masyarakat Islam yang kritis terhadap pemerintah Orde Baru. Akhirnya, hal tersebut memancing reaksi kelompok Islam di Indonesia, termasuk kelompok Warsidi di Lampung yang dituduh radikal dan mendapat perlakuan represif dari militer serta polisi yang menyebabkan tragedi pembantaian. Dalam tragedi tersebut diketahui ada sekitar 130 orang tewas dan 259 dianiaya. Lalu yang keempat, pembunuhan Marsina pada tahun 1993. Marsina adalah seseorang buruh pabrik dan ditemukan tewas karena penyiksaan pada tanggal 3 hingga 4 Mei tahun 1998. Marsina ini beserta rekan-rekannya melakukan demonstrasi karena pabrik tempatnya bekerja tidak menaikkan upah sesuai edaran Gubernur Jawa Timur. Dilansir dari buku Menguak Kisah Marsina, Tempo publis tahun 2020 pada tanggal 5 Mei, 13 teman Marsina ditangkap Kodim Sidoarjo atas tuduhan penghasutan kepada para buruh agar tidak masuk kerja. Rekan-rekannya dipaksa untuk mengundurkan diri. Marsina pun datang ke Kodim untuk menanyakan di mana keberadaan rekan-rekannya. Tapi malam harinya Marsina menghilang dan tidak ada yang tahu keberadaannya, kemudian baru ditemukan pada tanggal 8 Mei tahun 1993 dalam keadaan meninggal. Berdasarkan hasil otopsi, ia mengalami penyiksaan berat. Lalu yang kelima, tragedi Universitas Trisakti 12 Mei tahun 1998. Tragedi Trisakti merupakan salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang selalu dikenang. Pada 12 Mei 1998, terjadi peristiwa penembakan terhadap mahasiswa demonstran di Trisakti yang menuntut Soeharto turun dari jabatan presiden. 4 orang mahasiswa yang tewas dalam tragedi tersebut, yakni Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Hendriawan Si, dan Heri Hartonto. Tragedi ini dikenal juga dengan sebutan tragedi Mei 1998. Lalu yang terakhir, pembunuhan Munir pada tahun 2004. Munir Said Khalif merupakan seorang aktivis hak asasi manusia yang membela keluarga korban penculikan aktivis pada tahun 97 hingga 98. Pada tahun 2004, Munir ditemukan tewas dalam pesawat tujuan Amsterdam akibat diracun menggunakan senyawa arsenik. Kasus pembunuhan Munir ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang dianggap belum terselesaikan karena masih menjadi misteri hingga saat ini. Lalu selanjutnya, kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di internasional. Yang pertama, kekejaman Hitler di Jerman. Rezim Adolf Hitler
Hitler mengusir hingga melakukan pembantaian massal terhadap orang-orang Yahudi. Pembantaian tersebut dikenal dengan sebutan The Holocaust, yakni pembantaian massal terhadap warga Yahudi dalam kurun waktu dari tahun 1941 hingga 1945. Menurut catatan sejarah, setidaknya Nazi sudah membantai sekitar 6 juta orang Yahudi pada tahun-tahun pemerintahnya. Lalu yang kedua, rezim Benito Mussolini di Italia, rezim otoriter, pernah berkuasa di Italia sejak tahun 1924. Tokoh utamanya adalah Benito Mussolini, pemimpin paham fasisme di Italia. Mussolini memerintah di Italia dalam periode 1924 hingga 1943. Selama 19 tahun masa pemerintahannya dikenal sebagai seorang pemimpin otoriter dan tidak segan membunuh orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Kekejaman Mussolini ini berlaku kepada siapapun tanpa pandang bulu. Lalu yang terakhir, kekerasan etnis Rohingya Myanmar. Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyebut adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan Myanmar. Tudingan ini bukannya tidak berdasar. Adanya bukti temuan sejumlah kuburan massal pada bulan Februari tahun 2018, tindak perkosaan terhadap perempuan etnis Rohingya, pembakaran rumah-rumah penduduk dan pencabutan hak-hak dasar etnis Rohingya, menjadikan hal ini termasuk dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia golongan berat. Sekian presentasi dari kelompok 3 yang membahas hak dan kewajiban warga negara. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Semoga materi-materi yang kami bahas tersebut sangat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.